Salam sehat bagi kita semuanya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Undang-Undang Perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 serta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang perbankan lebih jauh lagi, pertama-tama kita harus tahu nih, dasar dan tujuan adanya perbankan ini, yaitu adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi intermediasi yang berarti menghimpun dana berupa simpanan dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposit, dan tabungan. Kemudian menyalurkan dalam bentuk kredit kepada pihak yang membutuhkan, serta berbagai kegiatan layanan jasa perbankan lainnya. Jadi perlu diingat nih guys, setiap pihak yang dapat melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari OJK. Nah, dikarenakan aktivitas perbankan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada pihak yang membutuhkan, maka harus adanya pertanggungjawaban dan mitigasi resiko yang dilakukan oleh perbankan, yaitu perbankan dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan wajib menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian dalam pemberian kredit, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam, itikat, kemampuan, serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utang-utangnya dengan yang diperjanjikan. Bank umum wajib memiliki dan menetapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan, pemberian jaminan, serta penempatan investasi surat berharga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Dalam pemberian kredit, bank umum wajib mematuhi ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, yaitu kepada pihak terkait sebesar 10% dari modal bank, kepada pihak tidak terkait sebesar 25% dari modal inti tier 1 yang dapat teman-teman pelajari lebih rinci pada video penjelasan mengenai BMPK. Kemudian pada Undang-Undang Perbankan ini juga diatur apabila bank umum menyelenggarakan kegiatan penitipan seperti contohnya fasilitas SDB atau Safe Deposit Box, maka bank bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak. Kemudian harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri, serta apabila bank mengalami kepalitan, maka semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepalitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan. Dalam menjalankan fungsinya, bank diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa kita dengar dengan OJK. Bank juga akan diperiksa langsung oleh OJK baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan banyak aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Oleh sebab itu, dalam memberikan kredit dan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada pihak bank. Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka OJK dapat mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut: meminta pemegang saham untuk menambah modal, pemegang saham mengganti dewan komisaris dan direksi, bank menghapus bukukan kredit macet, bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain, bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban, bahkan sampai tindakan mencabut izin dan melikuidasi bank yang bersangkutan apabila dinilai keadaan bank tersebut membahayakan sistem perbankan. Bank dalam menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana masyarakat ternyata nggak boleh sembarangan loh guys.
memberikan informasi terkait informasi nasabah penyimpannya. Jadi, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Hal ini juga berlaku pula pada pihak terafiliasi. Informasi ini hanya dapat dibuka untuk kepentingan tertentu. Itu pun harus dapat dipertanggungjawabkan, yaitu seperti untuk kepentingan perpajakan harus ada perintah tertulis yang dikeluarkan oleh OJK atas perintah Menteri Keuangan yang berwenang kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan kepada pejabat bank. Kemudian untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara. Dan untuk kepentingan peradilan dan perkara pidana, maka polisi, jaksa, atau hakim dapat memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. Izin tersebut diberikan atas perintah tertulis dari Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. Atas permintaan persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan. Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, maka ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut. Tentunya, apabila ketentuan-ketentuan ini dilanggar, maka ada sanksi pidana yang diberikan seperti sanksi denda dan sanksi kurungan. Oleh sebab itu, bagi teman-teman perbankan semuanya, kita harus menjaga kerahasiaan informasi nasabah kita ya. Sekian video pembelajaran tentang undang-undang perbankan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat beraktivitas.